saya Ipun Wijaya, umur 26 tahun, peternak ayam broiler dari Desa Kalipang, Sudio, Kabupaten Lamongan. Berdirinya kandang sejak tahun berapa, terus sejarahnya gimana? Sejak tahun 2012 ini. Ya kan disambi sama kuliah kan masih ada waktu longgar, timbang longgar di rumah kan bisa membuat usaha, bisa buat lapangan pekerjaan lah buat arek-arek teman-teman. Berarti ini dulu waktu pendiriannya ini masnya ini masih kuliah? Iya, sekitar tahun 2012 baru semester 2. Baru semester 2 udah mempunyai kandang yang sebesar ini? Ya, yang pertama kan populasi 4.000 satu kandang. Sekarang sudah mencapai 3 kandang, populasi mencapai 7.000, 8.000 lah total. Untuk pakan dari ayam-ayamnya ini menghabiskan kira-kira berapa ton per harinya lah, atau mungkin per bulannya? Nah, ini kan sistemnya kemitraan ya, ikut pabrikan lah. Jadi pakan dari mulai bibit, pakan, panen semuanya sudah diatur dari sana. Biasanya itu per 1000-nya itu sekitar 60 sak. Jadi tinggal mengalihkan saja sampai panen satu periode. Itu per minggu 60 sak? Bukan, itu satu periode per 1000-nya. Oh, per 1000-nya. Misalnya 8.000 ya, tinggal mengalihkan aja 60 sak dikali 80.000 itu sudah mencapai bobot 1,8 sampai 2 kg lah per ekor. 2 kg per ekor. Ya rata-rata 2 kali sehari lah, pagi sama sore. Terus intensitasnya itu lebih dibanyakin sore lah. Sore. Ya. Pemberian pakannya itu apa, full pelet dari pabrikan atau mungkin dicampuri sesuatu, mungkin obat atau campuran sendiri? Ya kalau untuk awal ya full dari pabrikan. Kalau mencapai umur 25 ke atas biasanya bisa dioplos sama jagung atau premik lah. Untuk campurannya itu didapat dari mana? Langsung dari pabriknya atau beli sendiri? Kalau untuk jagung beli sendiri lah, itu misalnya buat tambahan. Berarti itu biaya sendiri, bukan dari pabriknya? Iya, biaya sendiri. Mungkin minumnya ini apa air aja atau mungkin ada obatnya dari pabrikan? Ya sudah ada ini mulai awal sampai panen sudah ada program obatnya ya, mulai antibiotik dan vitamin lah setiap hari atau lihat kondisi ayamnya. Airnya ini, air dari ayamnya ini sehari itu biasanya habis berapa liter? Ya tinggal lihat umur ayam ya, misalnya awal ya dikit lah, kalau ayam sudah besar ya kebutuhan minumnya lebih banyak lagi. Misalnya satu kandang itu satu toren itu 1000 liter lah sehari, bisa cukup bisa kurang lah ya, cuaca juga. Rimasnya ada tips mungkin buat peternak ayam boiler lainnya, mungkin airnya ini dicampurin apa sih, mungkin obat atau ada ramuan-ramuan tersendiri? Ya kalau obat sama vitamin itu sudah wajib lah, itu sudah program dari kantor. Ya kalau lainnya ya bisa pakai jamu herbal-herbalan seperti kunir, temulawak, ya sejenisnya gitulah untuk menambah kesehatan ayam. Terus untuk kendala dari peternakan ayam ini apa ini? Untuk kendala dari mungkin dari perawatannya atau dari pakannya atau minumnya tuh? Ya yang pertama ya itu kesehatan ayamnya itu. Itu kenapa? Bibit juga faktor utama, bibit, pakan juga
faktor utama lah. Yang penting kan kita berusaha merawatnya dengan hati. Insya Allah ayam kita juga memberi hati lah ke kita. Untuk ayamnya ini ketika datang dari pabriknya terus masuk ke kandang ini awalnya itu bagaimana itu dari ayam pembibitan sampai yang jadi sekarang? Ya mulai awal itu kan fase brooding lah, brooding itu ayam itu di open lah mulai umur 0 sampai 2 minggu 14 hari Ya. kita anak ayam itu kita dari pemanas lah supaya nyaman di kandang, kurang lebih sampai 14 hari lah. Terus untuk alasnya, alas dari kandangnya itu ayamnya kan kecil-kecil lah, sedangkan ini apa namanya alasnya di kandang ini kan besar-besar. Nah, itu untuk alasnya itu dikasih apa ya? Biar gak jatuh lah ayamnya. Untuk awal ya kita kasih sekam padi itu. Sekam padi. Ya, sama ini. Setelah pengopenan, nah itu seterusnya bagaimana? Apa disortir atau langsung dibebasin kayak ayam-ayam sekarang? Ya tiap hari kan kita melakukan pelebaran lah sampai selebar luas kandang lah. Terus mencapai umur 20 itu skamnya, alasnya itu kita turunkan. Jadi ayam sudah full kandang lah. Ngevaksinnya itu dari pabrik atau di sini? Nah, sedangkan kalau di sini itu umur berapa baru disuntik vaksin ini? Ya nggak mesti. Kalau dapat bibit yang sudah vaksin atau vaksinan dari pabrik ya di kandang tidak usah divaksin lagi. Kalau belum ya biasanya itu umur 6 itu vaksin ND sama AI itu flu burung, terus dilanjut umur 12 itu vaksin lewat minum vaksin gemboro itu. Yang umur 6 tadi vaksin suntik lah. Berternak ayam ini untuk kendalanya itu apa? Mungkin dari kesehatannya atau dari listriknya atau bagaimana? Mungkin dari pakan. Pertama itu kan kematian yang banyak itu tadi ya bisa disebabkan oleh penyakit atau virus itu. Yang lainnya ya biasanya itu kalau harga panen murah itu panennya molor. Jadi biasanya bisa habis 1 sampai 2 hari itu ya bisa mencapai 4 hari. Itu kan ayam bisa menyebabkan ayam stres lah ya, bisa menurunkan bobotnya. Semisal molor kayak gitu, apa pakannya itu masih ada atau ambil dari orang lain atau beli sendiri atau gimana? Ya masih ada, biasanya dikirim dari pabrikan juga. Kalau pakannya itu pernah habis nggak? Dari semisal belum waktunya panen tapi pakannya sudah habis itu. Biasanya cukup lah, misalnya per 1000-nya 60 sak itu bisa cukup lah sampai panen. Misalnya kurang kan kita bisa minta lagi ke kemitraannya kan bisa dikirim lagi. Nah, untuk yang saya lihat dari kandang ini kan banyak kipas-kipas ini. Ini untuk fungsinya apa sih? Kenapa kok dikasih kipas juga ini? Apa emang ini merasa kepanasan atau gimana? Ini kan kandang open ya, bukan kandang close atau kandang tertutup. Jadi kipas ini fungsinya buat sirkulasi lah, mengurangi bau amonia di kandang. Kan kandang open kan cuaca luar kan berubah-ubah. Jadi misalnya angin mati angin kan kita butuh angin lah, ayam kan butuh oksigen lah. Terus untuk yang sekarang nih, yang saya lihat ini umurnya itu sudah berapa ini sampai besar-besar seperti ini? Ini sudah siap panen nih. Ini sudah mencapai bobot 2 kg lebih lah, umur 35-36 hari. Untuk panennya itu hitungan umurnya atau bobot dari ayam itu sendiri?
misalnya ayam sudah memenuhi bobotnya ya mau nggak mau ya bisa dipanen. Paling lambat ya umur 40 hari itu. Nah, untuk biaya operasional dari peternakan ini kira-kira ini habis berapa untuk pengeluarannya? Ya kalau pengeluarannya ya mulai pertama itu kan tabung gas itu untuk pemanas ayam itu. Terus yang kedua itu anak kandang lah yang ngerumat ayam itu sendiri. Yang ketiga ya listrik gitu. Yang keempat ya biasanya untuk tambahan pakan ya jagung itu. Kalau untuk pemanas, tabung gas, anak kandang, ke listrik biasanya per 1000-nya itu mencapai 2 juta rupiah lah per 1000-nya itu. Itu beda kalau untuk tambahan jagungnya ya, untuk nyampur itu. Jadi tinggal mengalihkan lah berapa populasinya, 1000-nya sekitar 2000 lah per ekor. Jadi misalnya 1000 ya 2 juta rupiah. Nah, untuk omset dari peternakan ayam ini kira-kira berapa sih? Tinggal lihat pas ngisinya ya, terus lihat juga apa hasil akhirnya juga, masalah misalnya ayam sehat dapat berapa ton, juga ada pasar juga pengaruh untuk keuntungan ini ya. Biasanya itu rata-rata per 1000-nya itu kita bisa mencapai 7.000 lah per ekor. Jadi misalnya untuk ayam 6.000, kalau sekarang kan ngisi 6.000 berarti bisa mencapai 42 juta lah itu keuntungan kotornya, belum dipotong operasional yang saya sebutkan tadi. Berarti keuntungan dari peternakan ayam ini sekitar 42 juta ya? Ya itu per periode masih kotor itu, belum masih kotor ya? untuk pemanas dan anak kandang dan listrik itu.